ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, subhanallah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, jangan dipahami itu hanyalah hubungan kita dengan Allah dan tidak kaitannya dengan akhlak. Ketika kita ucapkan segala puji milik Allah Azza wa Jalla, itu adalah pondasi akhlak itu sendiri. Subhanallah. Betapa banyak kita mengucapkan alhamdulillah lisan kita lafzan dan kita pahami ma'anan, pemahaman lafzan wa ma'anan, lafaz dan pemahaman, kita bisa memahami itu. Anak SD pun bisa memahaminya. Memahami adalah segala puji milik Allah. Tapi kadangkala perilaku kita, tutur kata kita haus akan dipuji manusia. Tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan kadangkala ada niatan inilah aku. Padahal ketika kita lahir sampai kita wafat hanyalah memuji dan mengagungkan Allah, la ilaha illallah subhanahu. Maka perilaku nampak sekali apakah dia perilakunya betul-betul sesuai dengan apa yang diucapkan atau tidak, yang disebut dengan integrity. Integritas itu bukan hanya amanah dalam arti dia jujur, tapi apa yang diucapkan, dilakukan, dan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Subhanallah. Artinya adalah secara utuh, lafaz, makna, dan perilaku menjadi satu kesatuan yang tidak ada kontradiktif. Mudah-mudahan kita ucapkan alhamdulillah, bukan hanya lafaz, bukan hanya makna, tapi kita hayati, memahami dengan hati. Ini yang disebut dengan affection, rasa. Barulah keluar namanya cognition. Saya harus berbuat ini, maka keluarlah attitude. Ada yang disebut dengan cognition, ada yang disebut dengan affection, ada yang disebut dengan connection, barulah behavior ataupun attitude akhlak. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga demikian, kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita paham, mungkin kita pelajari tentang salawat, makna salawat. Tapi betapa banyak orang bersalawat dan bentuk salawat banyak sekali. Bahkan banyak lagu-lagu tentang salawatan. Tapi kadang-kala kita lihat perilakunya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika saya belajar diutus oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam tahun 89 di Zaitunah University. Zaitunah University itu bukan di Indramayu. Bukan di Indramayu lagi gitu. Di Tunisia. Di sana ada budaya orang-orang sana, dari anak kecil sampai kakek nenek udah sepuh-sepuh. Kalau mereka mencium bau yang harum, langsung mereka bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sana ada bunga yasmin. Allahumma salli wa sallim. Subhanallah. Anda pakai parfum. Allahumma salli. Saya bilang, saya heran. Saya bertanya kepada mereka, kenapa seperti itu? Dia bertanya balik, emang di Indonesia nggak kayak gini? Saya bilang, Indonesia mah kok wangi banget, nggak ada nabinya. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW perilakunya mengharumkan, tutur katanya mengharumkan, membahagiakan. Subhanallah. Selalu positif berpikir, bahkan secara fisik pun harum. Maka itu Nabi melarang orang yang mulutnya bau ke masjid. Waduh, hadis. Jadi di masjid itu harum. Alhamdulillah di masjid, Masya Allah. Ada masjid, baunya
Allah Akbar. Masuk WC baunya luar biasa. Kita mau masuk WC mau pipis itu harus nahan nafas. Kita sholat waktu sujud, karpetnya bau sekali. Subhanallah. Jadi perilaku kita harusnya mengikuti ittiba. Bendera syukran, terima kasih. Aneh ngeliat gondrongnya aja. Jadi ittiba itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam ibadah. Contoh sallu kama ra'aitumuni usolli, salat sebagaimana aku salat. Tapi dalam perilaku akhlak. Kadang-kadang orang ngotot berbicara tentang ibadahnya, tapi dalam hubungan antara manusia, hablum minan nasnya rusak hanya karena memahami ini yang paling benar, yang lain salah. Seakan-akan ini paling ikut ittiba, selain ini adalah tidak ittiba. Ittiba artinya apa sih? Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian benar-benar mencinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mengikuti semua secara integrated, secara utuh. Baik sholatnya, baik puasanya, baik baca Qur'annya, dan juga tutur katanya. Betapa banyak habis pengajian, bubar pengajian, pulang ke rumah malah ribut. Subhanallah, malah ribut. Ini kisah nyata. Mak kan ada pengajian tuh, pulang, suami pulang dari kantor, wah, ribut malam. Gara-gara apa? Mau ngebongkar WC-nya. Kenapa? Karena WC-nya itu menghadap kiblat. Udah nggak punya duit, kebongkar WC, ribut gitu kan. Ini pemahaman yang harus kita pahami. Udah terlanjur dari dulu bangun WC kagak pernah mikirin kiblat kan, karena menghadap kiblat tidak baik dan seterusnya. Heboh lah. Gitu. Inilah pemahaman yang harus kita pahami. Hari ini alhamdulillah di masjid yang masya Allah Wahdatul Ummah, mudah-mudahan ismun ala musamma. Apa itu? Namanya sesuai dengan kenyataannya. Karena masjid ini namanya menyatukan umat. Kalau menyatukan umat itu jangan nyalah-nyalahin umat. Maka harus ada core-nya gitu kan. Core value-nya. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai habis pengajian ada ribut. Masalah kunut ribut. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bukan lagi memahami pemahaman yang tekstual, yang rigid. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, insya Allah mudah-mudahan ini kita akan kajian berkelanjutan, mudah-mudahan berkaitan dengan akhlak. Secara konseptual dulu akhlak. Secara konseptual harus kita pahami. Subhanallah, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ketika berbicara tentang akhlak, the first impressionnya adalah hubungan antara manusia dan manusia. Inilah kesalahan kita, religion understanding by culture. Nah, terima kasih. Aneh demen banget nih, rambutnya panjang. Pemahaman agama kita banyak dibentuk oleh budaya. Kita ini pas lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Kalau bicara ranah politik, 1924 gugurlah Khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Waktu saya belajar tentang peradaban Islam tahun 80-an gitu kan. Bapak-bapak ibu di Indonesia pasti sudah ada, karena ya berapa tahun yang lalu, dulu belum ada ya, tahun 80-an belum ada. Anda kalau ke supermarket atau minimarket ada roti croissant. Anda klik di Google, tulisannya croissant, artinya apa coba? Itu artinya bulan sabit.
selama 13 abad Islam menguasai peradaban dunia. Maka itu angka 13 dibenci banget gitu kan. Membawa kesialan. Croissant itu adalah mereka merayakan kehancuran Islam. Maka mereka bikin roti lambang Islam, yaitu bulan Sabtu. Tapi Anda makan aja, saya juga doyan gitu. Jangan dipahami, ngomongnya jangan lebay banget, santai aja, relax. Ini membuka wawasan. Nanti kalau Anda menerangkan, ya kan ada rekamannya, ya kan? Subhanallah, membuka wawasan. Kehancuran peradaban Islam. Yang mudah-mudahan tahun 2024 ada kebangkitan Islam di dunia. Saya tidak bicara Indonesia, di dunia. Karena setiap 100 tahun ada pemimpin, insya Allah. Jadi Anda tahu kalau tulisan begini, 1, 2, 3, 4 yang kita bikin, ya. Itu dari Islam. Jadi kalau Anda ke Tunisia, kita jalan-jalan ke Aljazair, ke Maroko, Al-Qur'annya tidak ada yang tulisan begini nih. 1, 2, 3, 4, nggak ada. Saya kasih tahu ya. Jadi bukan berarti yang kita pakai 1, 2, 3, 4 itu dari Barat. Barat itu kenalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika ngeliat Islam, mudah banget, betul kan? Coba 30, lama banget. 31, 1. Subhanallah. Ini membuka wawasan. Saya tidak bahas peradaban Islam di sini, kelamaan, ntar sampai zuhur lagi. Ini membuka wawasan bahwasanya kita ini pas lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Maka kita kehilangan religion understanding by Al-Quran and Hadith design. Pemahaman ajaran agama Islam yang didesain oleh Al-Quran dan Hadith dalam segala hal. Betapa banyak habis sholat ribut, suami istri ribut. Habis sholat ngaji, maki-maki orang. Pulang ngaji, merasa paling hebat. Neraka ente, neraka. Ini surga. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa paling suci. Allah tahu siapa yang suci, siapa yang tidak. Siapa yang paling bertakwa. Ya. Subhanallah. Jadi antara ibadah, kesolehan individual vertikal itu tidak nyambung dengan kesolehan sosial horizontal, disconnect, nggak nyambung. Itulah yang kita rasakan sekarang. Betapa tidak umat Islam mayoritas di dunia adalah Indonesia. Harus Indonesia sebagai suri tahu korupsinya, LGBT-nya sekarang merebak, kerusakan di mana-mana. Jadi seakan-akan konsep ajaran Islam hanyalah urusan sholat doang, seakan-akan gitu. Nah, di dalam konsep Islam berbicara akhlak yang sekarang kita pahami dengan secara konseptual, antara secara konseptual dengan faktual. Faktual itu berbeda secara fakta, tidak sesuai. Saya kasih gambaran yang simple. Kita selalu mengucapkan ayat Al-Quran atau hadis, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Dua nih, kita bangun surga di dunia dan bangun surga di akhirat. Konsep ini hilang. Seakan-akan surga di akhirat doang. Akhirat hasanah kan akhirat yang baik, maksudnya surga. Betul? Dunia hasanah harusnya dunia yang baik. Ribut sama bini, ribut sama anak, tiap hari ribut, apalagi di sekarang ribut di WA group, ribut di ini,
hari-hari kayak gini nih, ada yang left group, gara-gara beda pendapat, gara-gara capres, cawapres, Allah Akbar. Gak ada hubungannya akhlak ini semua. Padahal harusnya, ya Allah berikan kami dunia yang baik. Tidak mungkin kita tidak lepas dari konflik kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, kita dengan anak kita, pasti ada konflik, betul? Ada beda pendapat, pasti. Tahu dari mana? Al-Quran secara konseptual menjelaskan. Realitanya secara faktual emang begitu. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan antara sebagian satu kepada yang lain ujian. Atasbirun wa kana rabbuka basir. Mampukah Anda bersabar dan Allah Maha melihat apa yang Anda lakukan. Jadi istri adalah ujian buat suami, suami adalah ujian buat istri. Anak adalah ujian buat orang tua adalah ujian buat anak. Ini redaksi. Maka betapa banyak orang habis sholat ribut. Bahkan habis sholat dia nggak pernah lepas 5 waktu. Habis sholat berzina, ada nggak? Habis berzina sholat lagi, ada nggak? Subhanallah. Transaksi korupsinya di masjid, gitu kan? Kadang-kala begitu. Tawar menawarnya di masjid, ntar aja di masjid kita ngobrol. Transaksi amplopnya di masjid. Astaga. Jadi disconnect ya. Inilah yang harus kita review, redesign, mendesain ulang tentang apa yang kita pahami konsep akhlak itu sendiri. Saya bukan kebetulan, tidak ada kebetulan. Saya ini konseptor dianggap untuk berbicara tentang karakter. Kadang-kala dipanggil ke beberapa sekolah, kadang-kala menjadi sebuah konsultan di sekolah. Saya baca gitu. Sekolah ini anti sekularisme. Ini banyak sekolah ya. Apalagi sekolah yang labelnya Islam. Tes. Ini sekolah labelnya Islam, nama sekolahnya Islam semua Islam. Saya tidak bicara sekolah yang umum nih. Anda klik di Google, tulis visi misi sekolah, klik sekolah Islam, saya fokus Islam nih, ya. Menjadikan anak mempunyai kapabilitasnya bla bla bla, sehingga dia bisa mempunyai jiwa yang kompetitif di era yang bla bla, pokoknya gitulah. Saya bilang, dari visinya sudah konslet ini, sudah salah terhadap konsep ajaran Islam. Padahal yang konsep sekolah itu dianggap orang yang paling ngerti tentang pendidikan, betul? Mohon maaf, kalau orang jalanan ya, disuruh konsep sekolah, oke lah dia kagak ngerti gitu ya, betul? Taruhlah, bukan saya ada istimewa terhadap Pak Ogah gitu pinggir jalan yang coba dia Pak Ogah itu disuruh konsep sekolah, salah-salah oke lah gitu. Maklum orang backgroundnya bukan. Tapi ketika dia bikin sekolah, visi misi sekolah, saya bilang astagfirullahaladzim. Ini sekolah Islam ini. Saya tidak bicara umum. Sekolah yang Islam dari A sampai Z Islam. Dia kontradiktif dengan nilai ajaran agama Islam. Kontradiktif, bukan salah, kontradiktif. Ini contoh, saya kasih contoh ya. Anda masuk nanti kapan-kapan di Google visi misi sekolah Islam. Ketika Anda baca anak ini dididik mempunyai jiwa kompetitif, seakan-akan itu benar. Di dalam Islam jiwa kompetitif itu diharamkan. Tidak ada namanya bersaing. Walaupun realitanya persaingan dahsyat. Realita itu bukan beda dengan konsep. Nanti realitanya LGBT begitu dahsyat, akhirnya kita melegakan, kan nggak begitu. Berangkatnya dari Al-Quran dan Hadis, religion understanding by Al-Quran and Hadis design. Bukan berarti dari budaya, kebiasaan, dari by community, dari apa yang dipahami oleh masyarakat. Kompetisi itu dia menang di atas kesengsaraan orang lain. Ini contoh begitu banyak contohnya.
Di dalam Islam itu kolaborasi, sinergi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas sekali. Anda berkolaborasilah dalam berbuat kebajikan. Anak saya datang, Pak, alhamdulillah Pak, aku yang terbaik. Ini anak pertama nih, mulia, nilainya bagus-bagus. Taruhlah nilai matematikanya bagus-bagus. Saya bilang, ini Anda belum bagus. Kalau Anda pinter dalam matematika, taruhlah, Anda tidak dianggap bagus di hadapan Allah, kecuali Anda mengajarkan orang lain jadi pinter seperti Anda. Itu baru bagus. Subhanallah. Nah, kalau kita kan enggak loh, kalau sama-sama pinter kita juara satunya bareng dong, kira-kira gitu kan. Halo? Ya, ini pagi-pagi disuruh mikir. Kan kepala udah berat 1 ton gitu kan. Subhanallah. Anda jago bahasa Inggris, nggak cukup Anda jago, tapi ketika Anda jago, betul-betul jago, ngajarin orang lain sehingga jago seperti Anda, itu khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Jadi walaupun Anda setinggi langit ilmunya, tapi buat diri Anda, termasuk harta, Anda tidak berbagi, gitu. Hadza ma kanastum li anfusikum. Harta itu akan menjadi api, kita disetrika. Ada yang disetrika jidatnya, dahinya, Betawi banget ini jidatnya, dahinya, lambungnya, punggungnya. Itu harta udah nyari capek-capek, kepala jadi kaki jadi kepala gitu kan. Di akhirat menjadi api. Kemudian Allah mengatakan, inilah harta yang kalian simpan buat kalian. Subhanallah. Apa bedanya? Ilmu pun akan ditanya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin. Ini konsep. Berarti nggak ada sih. Loh, kalau Anda menang kan Anda berdiri di atas kesengsaraan orang lain. Itu namanya menang, kompetitif. Subhanallah. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan setiap orang mempunyai kelemahan. Betul nggak? Hidup itu berkolaborasi, bersinergi. Tapi Ustaz di Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Siapa yang menerjemahkan lomba itu siapa? Terjemahan salah. Fastabiqu tu sabiqu sari'u, bersegeralah Anda dalam berbuat kebajikan. Apalagi bentuknya jamak plural, berarti kita bersama-sama kolaborasi. Subhanallah. Ini baru satu titik tentang konsep akhlak. Betapa banyak poin-poin yang jauh dari ajaran agama Islam. Maka kadangkala kita lihat orang habis nonton bola ribut, saling bunuh-bunuh, entah itu di Eropa, entah di Indonesia, betul nggak? Betul. Padahal pemain bolanya pindah-pindah, ini klub sini. Saya nggak hafal klub-klub bola, nanti kalau saya sebut salah-salah lagi, emang saya nggak bukan bidangnya. Di klub ini, habis itu dibeli sama ini pindah ke sini. Dia paham main bolanya, yang nonton, woi, padahal ini pindah ke sini. Sekarang Allah Akbar, saling menghina, mencaci maki, fanatik kepada golongannya. Fanatisme itu haram hukumnya. Termasuk fanatik kepada seseorang haram hukumnya. Pokoknya si fulan calon presiden saya. Siapa yang nyuruh begitu? Karena si fulan itu bisa berubah. Sekarang amanah, besok belum tentu amanah. Yang gak berubah itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah itu gak berubah. Kita dukung karena kebenarannya, bukan karena sosoknya. Begitu juga ormas. Antara ormas ribut, ormas inilah, ormas itu nggak ngerti. Terus Islam itu di mana? Perpecahan antara umat, betul nggak? Perpecahan antara pemahaman fikih. At-tahiyyatul mubarakatus sawwa. Kalau nggak goyang, salah, tidak ikut sunnah Nabi. Kalau manteng, Betawi lagi nih, manteng tuh begininya, salah, harus goyang. Hadis surat Ahmad, begini, ini hadis sahih, sanadnya kuat, dan ini mengusir setan, gitu. Emang ada hadisnya.
Tapi yang manteng ada hadisnya nggak? Ada hadisnya juga kan gitu. Ini contoh. Nah ketika dia megang hadis belajar agama nih, nyalahin orang itu offside namanya. Udah nggak pakai akhlak lagi. Kunut bid'ah, Anda silakan ambil, tapi jangan menyalahkan orang lain. Imam pakai kunut, Anda nggak kunut, saya nggak menganggap kunut. Oposisi makmum dengan imam. Astagfirullahaladzim, Anda dunianya oposisi bukan di sholat. Saya kasih tahu ini penting sekali. Imam sudah duduk tahiyat akhir, dia sujud aja. Kenapa? Ada hadisnya, ini lihatnya, baca hadisnya nih, gitu kan. Sujud itu paling dekat sama Allah, suruh perpanjang doanya. Iya, tapi ente makmum. Kalau ente salah sendiri mah nggak apa-apa. Itu ada etika. Ini saya ajarin nih, nggak apa-apa nih berdiri ya. Ini anak ajarin. Kalau ente jadi imam, sufukum fainatas, kagak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Kenapa? Nabi itu tidak pernah berbicara kecuali menatap orang yang diajak bicara. Jadi Anda harus melihat makmum dulu. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Subhanallah. Dulu Anda belajar ini tentang akhlak Nabi waktu masih bujang. Sama bini itu gini. Woi, berarti Nabi kalau ngomong sama bininya itu natap wajahnya. Ya, idealis. Pokoknya nanti kalau Anda nikah, Anda ngikutin Nabi. Saya misalnya minta teh sama bini, baca koran berandai-andai, tolong bikin teh, kagak boleh. Akhlak Nabi itu ditatap. Saya minta teh gitu kan. Waktu itu masih idealis gitu. Pas kesini ada deketin, Ma minta teh. Ya Allah Mas, saya kira ngapain ngeliat-ngeliat, ngomong aja, nggak salah lagi. Coba bapak-bapak praktek pulang nih, nggak bawa bini nih, pulang. Kan bini ada, ini Pak Erwin, Pak Bu Vera, ngapain Mas? Ikutin Nabi malah disalahin gitu kan. Pak Tono ngomong sama bininya, wah tadi ada apa Mas? Udah lihat. Biasa kita ngomong lengos gitu. Ini contoh. Subhanallah. Ini akhlak diatur. Anda hafal Al-Quran 30 juz. Bukan 34 juz, ada pejabat, dia hafal Quran sampai 34 juz, ini Quran yang mana? Saya bilang, Allah, nggak apa-apa lah, namanya juga nggak pernah gaul sama Quran gitu. Anda datang masjid, aneh bacanya bagus, hafal bagus jadi imam, kagak boleh. Nggak boleh. Anda itu tamu. Walaupun imamnya cuma juz 30 doang gitu kan. Anda 30 juz, ya ada juz 30, ada 30 juz 30. Nggak boleh Anda jadi imam. Itu diajarkan Nabi, akhlak. Siapa yang jadi imamnya tuan rumah, makmum yang tahu ini imamnya. Ujuk-ujuk mentang-mentang minggir, inyong, nggak boleh. Inyong itu bahasa Jawa, bahasa saya, nggak boleh. Itu etika, akhlak. Subhanallah, ini contoh-contoh. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini bicara akhlak. Subhanallah. Cara baca Quran bagus, tajwidnya bagus. Anda berantakan wakaf dan ibtidanya, rusak. Akhlaknya hilang. Dalam membaca Al-Quran ada ilmu wakaf dan ibtida. Kapan Anda berhenti, kapan Anda mulai lagi. Anda salah memotongnya, enggak etis. Bayangkan Islam dahsyatnya luar biasa. Sekarang ini baru contoh-contoh secara konseptual gitu kan. Akhlak itu seperti apa? Jadi ketika kita melihat ada di sekolah, konsepnya adalah menghormati semua orang. Subhanallah. Respect yourself. Respect everyone and respect everything. Anda hormati diri Anda hormati orang lain, dan Anda hormati alam semesta. Apapun termasuk binatang, jangan buang sampah sembarangan. Wah, ini berbahaya. Konsep ini berbahaya.
benturan dengan ajaran agama Islam. Oh iya. Bahkan bisa menjadi syarrul bariyah. Syarrul bariyah itu seburuk-buruk makhluk. Saya ulangi lagi nih, ini mulai mikir. Kan gitu kan, mulai mikir gitu. Yang mikir aja belum tentu paham, apalagi yang tidur kuliah subuh, namanya juga kuliah subuh gitu kan. Wajar lah gitu. Saya nggak tahu berapa menit Anda ngomong di sini. Anda punya konsep syarrul bariyah. Maka ada istilah gini. Yang penting kan akhlaknya, Ustaz. Gitu kan. Mau pemimpin itu kafir, muslim, sama aja. Yang penting akhlak. Pak Ustaz, saya nanya, menurut Anda gimana? Pemimpin muslim, tapi dia korup, akhlaknya tidak baik. Yang satu non muslim, tapi akhlaknya baik. Ayo, menurut Pak Ustadz gimana? Orang pakai hijab, akhlaknya nggak baik. Yang nggak pakai hijab, akhlaknya baik. Pilih mana? Sekarang tanya saya bapak-bapak ibu saya, ada orang yang sholat ke masjid terus, bukan sholat doang, ke masjid berjemaah 5 waktu, tapi akhlaknya tidak baik. Ada yang tidak ke masjid, bahkan sholatnya belentang-belentong, Betawi lagi, bolong-bolong, kadang-kadang sholat, kadang-kadang, tapi akhlaknya baik. Dalam obrolan di pasar, maksudnya bahasa pasar itu bahasa gaul, pasti mendapatkan pertanyaan gitu, betul nggak? Bapak-bapak mendapat pertanyaan seperti itu kan? Jawabannya gimana, Ustaz? Jawabannya dua-duanya neraka, ngapain milih? Dua-duanya kagak bener. Subhanallah. Ada orang hadis Rasulullah SAW, ibadah puasanya, ibadah sholat malamnya, tapi ujungnya masuk neraka gara-gara nyiksa kucing. Pernah dengar ya hadisnya? Kucing disiksa, nggak dikasih makan, kelaparan, mati. Ya, kesel sama kucing. Ada orang ibadah, di redaksi hadisnya mujtahidul fi ibadah, rajin banget ibadahnya. Setiap habis ibadah dia ngeliat orang maksiat, tidak diterangkan maksiatnya apa, taruhlah dia minum. Mana lo dari masjid ya, yang habis sholat dari masjid, sholat lo, kira-kira gini nih gambarnya. Ini hadis qudsi, hadis sahih yang menceritakan Nabi Muhammad SAW, kira-kira gitu. Itu jangan mabuk mulu, maksiat mulu, ibadah ente. Iya, saya juga tahu. Saya juga mau kayak ente, gitu kan sama. Ini kira-kira gitu nih, maksiatnya tidak jelasin kan. Biasa, udah aqsir, dalam hadis aqsir, udah tahan, gak usah kayak gini-gini amat ngapain. Tobat ente. Yang satu ahli ibadah terus, besok lagi kayak gitu, besok lagi kayak gitu, marah dia. Kok gini-gini terus? Nggak diampunin loh dosanya sama Allah kayak gitu. Kata-kata ente nggak diampunin dosanya kayak gitu. Ngomong mas. Kata-kata itulah yang menyebabkan orang yang rajin ibadah ini masuk neraka. Anda cek. Anda kata-kata saya cerita hadis, Anda bisa cek di Google, bener nggak? Ahli ibadah yang masuk neraka, klik. Nanti akan masuk website, lihat hadis-hadisnya, klik bawahnya, hadisnya sahih apa enggak. Zaman sekarang zaman informasi bisa dicek. Kalau dulu kita beli dari dokter, dapat resep dokter, tinggal beli, minum, betul nggak? Zaman sekarang resepnya saya klik dulu di Google. Kok obat gini? Saya kemarin berobat, dokter. Pas di apotek, apa ini obatnya? Kan kita baca, loh, kok ini orang saya nggak sakit ini? Apotekernya yang tertulis ini. Karena beli di apotek di rumah sakit itu, saya nggak setuju. Ya udah Pak, sebentar Pak, saya telepon dokternya. Nah kan gitu. Karena sekarang zaman informasi, betul. Kok obat ini sih gitu. Karena Anda bisa ngecek obat sini komposisinya apa aja. Kalau dulu mana tuh beli plek gitu kan. Zaman sekarang sama, ngaji juga gitu. Nanti bapak-bapak ibu dengar ngaji ini bener gak ada ini? Kurangnya kan gitu. Yang saya cerita ini hadisnya sahih apa enggak? Bener gak hadis kursi? Oh iya, hadisnya hadis kursi yang sahih. Karena hadis kursi itu tidak semua hadis sahih. Hadis kursi itu ada yang maudhu, ada yang palsu,
ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih paling tinggi. Yang saya ceritakan hadis qudsi yang sah. Hadis qudsi itu redaksinya dari mana? Dari Allah, tapi tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ini yang saya ceritakan hadis qudsi. Ngomongin itu aja sambil ngomong resep dokter gitu, supaya ngerti gitu kan. Ini dasar ilmiahnya ada nggak? Gitu. Kadangkala saya dapat video TikTok video ceramah tuh. Astagfirullahaladzim. Ibu, dengerin. Sebenarnya ini dasarnya apa? Saya dapat lagi, ini harus dibagikan. Kalau enggak, Anda akan dimurkai oleh Allah. Zikiran ini, si fulan, dia bermimpi bersama Rasulullah. Dari sekian ribu orang, dia menangis. Kenapa ya Rasulullah? Karena umatku sekian ribu orang masuk neraka semua. Sebenarnya ini bagaimana mimpi menjadikan sebuah sumber dasar Islam? Padahal tampilannya, ceramahnya tuh, udah kayak harap ma'lum. Tapi dasar ilmiahnya tidak ada. Ini saya background saya lama di filsafat, jadi harus ada dasar ilmiahnya. Kalau nggak ada, buang ke laut. Pakai apa kita? Karena kalau doanya ini, dan bisa ditulis, ditempel di rumah sebagai azimah. Innalillahi, ini musyrik jelas. Sekarang kan ceramah-ceramah TikTok, Anda nggak bisa ceramah dari TikTok, orang dia motong sedikit nggak tahu qobliyah ba'diyahnya, maksudnya sebelum dan setelahnya. Kita nggak memahami secara utuh, kan gitu. Cuman motong doang, gimana dapat ilmu TikTok? Ibu harus belajar kayak tadi saya jelaskan ini. Nggak bisa. Kalau YouTube oke lah, masih perfect lah, 1 jam 2 jam Anda bisa dengerin kan gitu. Cuman TikTok, nih dalilnya, ya TikTok dalilnya. Nggak bisa Anda belajar Islam dari TikTok. Kecuali yang sifatnya normatif. Oh ya kita sholat. Oke lah. Oh kita berjemaah. Oke lah. Tapi kalau berbicara saran-saran yang ada kaitannya dengan hukum, hati-hati. Ya, baik. Kembali lagi tadi. Bicara akhlak Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan aja hubungan kita dengan diri kita. Bukan hanya hubungan kita dengan orang lain dan alam semesta. Bahkan orang memahami hanya 2. Hablum minallah, hablum minan. Memang bahasa ini ada di dalam Al-Quran. Hablum minallah, hablum minan nas. Tapi Anda tidak melihat ajaran agama Islam secara utuh. Akhirnya 2 doang. Padahal ada hubungan kita dengan alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya dengan manusia, tapi binatang juga termasuk alam semesta. Lingkungan pun harus alam semesta. Anda ngebabat pohon, itu bisa menjadi dosa. Perang aja nggak boleh membabat pohon, perang. Kecuali terpaksa. Subhanallah. Ada istilah go green lah zaman sekarang. Menyarankan untuk nanam tumbuh-tumbuhan kan gitu. Anda lihat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang go green istilahnya. Setiap orang dianjurkan nanam. Seandainya umur saya 50 lebih, bukan berandainya emang begitu gitu. Tahun 55, seandainya setiap tahun saya nanam pohon, ulang tahun saya berandai-andai. Nanam 10 aja, bibit 10. Udah 500 pohon kita tanam, subhanallah. Ini berandai-andai. Sampai Nabi mengatakan, kalaupun Anda hari kiamat itu datang besok, tetap tanam sekarang. Subhanallah. Berarti Islam itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah dan manusia. Nah, dengan Allahnya sering lupa. Akhlak kita, respect your God, yourself. You have to respect your God, you have to respect yourself, everyone and everything. Itulah konsep Islam. Hubungan kita dengan Allah, Anda harus hormati. Hubungan Anda dengan diri Anda harus hormati. Hubungan Anda dengan siapapun dan apapun. Itu secara integratif, itu yang disebut dengan integritas. Saya kasih contoh. Kenapa disebut dengan syarrul bariyah? Ada yang disebut dengan khairul bariyah. Ini istilah Al-Quranul Karim dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul
Bariyah, sebaik-baik makhluk di muka bumi adalah orang yang beriman pada Allah. Sebaik-baik makhluk. Tapi iman pada Allah, lanjutkan, wa amilus sebaliknya innal ladzina kafaru, enggak ada Tuhan. Ateisme. Banyak orang berbicara tentang masa depan yang notabene mereka belum pernah ke sana. Bahaya banget ini orang. Ideologi tertutup. Mereka berbicara masa depan yang notabene mereka belum pernah ke sana. Ini orang ateis ini. Gitu. Nenek-nenek ini ateis. Gitu. Anda tahulah nenek itu. Gitu kan. Pimpinan partai besar menanyakan tentang akhirat. Ini orang yang tidak punya akhlak. Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Walaupun mengatakan aku cantik lu, tetap syarrul bariyah. Kenapa? Innal ladzina kafur, Anda tidak beriman. Kufur inilah yang menyebabkan syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kufur, orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Dia beriman pada Allah juga enggak percaya dengan Tuhan, enggak percaya tentang akhirat. Tapi akhlaknya baik. Gitu kepala akhlak. Halo, akhlak itu hubungan Anda dengan Allah. Saya sholatnya begini nih. Nggak apa-apa ya, saya praktek berdiri. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma shalli itu bahasa saya ini. Malaikat kanan kiri ngobrol, ini ngomong apaan sih? Anda juga kagak tahu. Anda lihat hadis Rasulullah SAW, klik. Rasulullah SAW mengatakan, ini kata-kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Dan banyak orang tidak tahu hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, yang paling buruk diantara yang mencuri adalah mencuri di dalam sholatnya. Aswa'un nas. Aswa itu artinya paling jelek, paling buruk, paling jelek, apalagi aswa yang paling buruk banget. Siapa itu? Orang yang mencuri di dalam sholatnya. Sahabat bingung, jangan ente, kita sahabat pun bingung, mencuri sholat ya Rasulullah. Gimana mencuri itu? Ya Rasulullah, kaifa yasriqu fi sholati? Gimana orang nyolong di dalam sholat? Kok nyolong? Karena pemahaman Anda mencuri adalah akhlak yang tidak baik. Jelas, kita sepakat itu nyolong kagak baik, betul nggak? Halo? Anda pikir nyolong itu ngambil harta orang lain doang gitu? Saya kesini, seandainya berandai-andai, pas saya khutbah Jumat keluar sendal hilang, ini berandai-andai, gitu kan? Sendal aneh di mana, Rik? Gitu kan? Alhamdulillah ada yang seneng, gitu kan? Subhanallah. Itu nyolong jelas. Maka itu kalau Anda kesini, sendal yang kanan di sini, yang kiri di sebelah sono. Yang nyolong juga bingung, ini mana pasangannya? Orang di sono dia bingung. Dia keliling masjid dulu dia baru tahu, wah ini dia gitu. Nah, mungkin udah ketahuan duluan gitu. Subhanallah. Rasulullah ditanya gimana nyolong di dalam salat. La yutimmu ruku'ahu was sujudahu. Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Allah. Berarti orang yang sholatnya cepat-cepat tidak punya akhlak, betul nggak? Berarti akhlak itu bukan hanya dengan antara manusia dan manusia, tapi dengan Allah. Seandainya saya dikasih sesuatu oleh Pak Erwin, oleh Pak Tono, atau Mas Ari, Nivin, saya ngelengos, kagak ada thank you-nya. Terima kasih Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak ada. Kira-kira punya akhlak nggak? Sepakat nggak dia tidak punya akhlak? Ini bapak-bapak saya tanya, sepakat nggak ini orang tidak punya akhlak? Sepakat ya? Yang kedua, Anda jawabnya nggak usah pakai suara. Nggak usah pakai suara.
Siapa yang tadi pagi bangun kagak mengucapkan thank you ke Allah? Harusnya kan bangun tidur dia duduk dulu, ya Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bahasa gaulnya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ane dikasih tidur enak banget ya Allah, dan kau membangunkan aku habis tidur ya Allah. Siapa yang bangun dulu serplung lega, enggak usah dijawab, enggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Ane bilang kagak usah dijawab, gitu kan. Sayang, nggak usah diem aja. Gitu. Siapa yang masuk WC langsung keluar WC sam, lega gua. Tadi kebelet. Nggak ada. Allahumma a'udzubika minal khubz wal khaba'ith. Keluar WC. Ghufranaka alhamdulilladzi adhhaba anni al-ghafran. Ya Allah, terima kasih, thank you. Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku ya Allah, dan Engkau memberikan kesehatan. Gak usah dijawab. Saya Pak Ustaz, gak usah. Diam. Berarti kita bisa ngukur akhlaknya kita punya apa enggak. Gitu. Udah titik ini masih jalan kan? Mas Ari ini berapa menit lagi nih? Lanjut. Saya harus kontrol karena dicorek kemana nanti ceramah gitu. Berarti sholat pun ada akhlak. Di Jawa Timur sana 23 rakaat enggak sampai 7 menit. Pernah dengar ya? Pertama kali ini berapa tahun yang lalu, wah ini bohong kali. Ternyata benar. Allah Akbar. Ini bukan sholat tarawih berjemaah, ini kesurupan berjemaah. Istilah kesurupan itu dari Nabi, dari hadis, bukan dari saya. Makanya per orang-orang itu yang tarawihan 23 rakaat 7 menit itu dibutuhkan ruqyah berjemaah. Karena iblis akan menjadikan mereka kedikut takulul hubub. Saya akan jadikan manusia salat seperti ayam yang lapar makan biji-bijian. Subhanallah. Udah dilarang sama Al-Quran. Al-Quran kan hadis ada 2, perintah dan larangan, betul nggak? Wartul Quran tartila, baca pelan-pelan. Subhanallah. Surah 73 ayat 4. Surat 75 ayat 16, larangan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan gerakan cepat. Alhamdulillah. Lu malaikat juga bingung apa? Ane juga ngerti. Pahala yang mana nih? Ilustrasi dari saya doang. Alhamdulillah. Jangan la tuharrik, jangan gerakan lidah ini cepat. Subhanallah. Saya mau tahu Nabi itu bacanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Waqafnya itu tepat. Maka ada istilah ilmu waqaf dan ibtida. Nggak cukup Anda bacaannya bagus, suaranya bagus, kemudian tajwidnya bagus, tapi waqaf dan ibtidanya nggak tepat. Waduh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak boleh baca begitu. Oh ya, ini ilmu lain gitu kan. Saya enggak ngaji. Ini ada ulama besar di sini, ada yang lebih pintar dari saya gitu kan. Subhanallah, ini sekalian lewat. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yuk kita review tentang ini. Baru mukadimah. Kajian hari ini cuma mukadimah doang. Nanti kalau ada kajian lanjutan kita akan kupas satu-satu akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hitungan kesalahan individual vertikal nampak cerminannya dalam kesalahan sosial horizontal. Maka itu ada istilah tauhid. Tauhid. Pemahaman kita tauhid hanya la ilaha illallah. Subhanallah. Coba nih, aus nih gitu nih, wah, dari mana lo? Aus banget. Itu nggak punya akhlak. Yang punya akhlak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Berapa kali tadi? Berapa kali? Itu Nabi melakukan itu. Salat Nabi aja kenceng-kenceng, blundang salat, minumnya kagak sesuai dengan Nabi. Makanya mantep coy, tob markotob mak nyus mak erot mak cik mak siapapun disuruh mantap. Tambah lagi hajar beli. Surat Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan silakan, minum silakan, jangan berlebih. Allah nggak suka yang berlebih. Lihat, kalau disuruh makan, kalau disuruh minum, keinginan Allah, perintahnya sesuai dengan keinginan diri kita. Betul? Tapi kalau ada jangan berlebih, keinginan Allah tuh kan. Bahkan ditambahin, Allah nggak suka orang yang berlebih, innallaha la yuhibbul musrifin, kan gitu. Al-A'raf ayat 31. Berarti keinginan Allah bertentangan dengan keinginan kita. Makan banyak banget, duit gua, terserah gua. Ngapain lu yang nyari duit gua? Kan gitu kira-kira gitu. Subhanallah. Saya kadang-kala sedih ya. Orang ke masjid pakai kaos oblong, pakai celana training doang, oblongnya Allah yang penting nutup aurat. Astagfirullah. Kadang-kala kalau udah ruku ini ke atas, ini kelihatan. Apalagi waktu sujud, apalagi udah tahiyat kelihatan tuh. Maka sekarang ada istilah romsol, apa? Rosal, rompi sholat gitu kan. Di masjid-masjidnya apa sih? Romsol apa sih? Rompi sholat karena itu, kreatif lah gitu. Romsol, baru tahu saya tuh. Jadi rompi untuk sampai di sini doang supaya ini kagak kebuka. Redaksi Al-Quran khudhu zinatakum ya bani Adam, hai manusia khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tapi terjemahannya banyak salah. Masjid dipahami masjid, masjid itu maksud sholat. Ambillah pakaian yang bagus, yang cakep ketika setiap mau sholat. Dikatakan masjid, masjid dulu mang banyak masjid. Dari mana turun ayat ini? Ini pemahaman yang harus kita. Jadi setiap Anda sholat yang cakep kira-kira gitulah. Mau kena ditaruh digantung berbulan-bulan. Mau sholat nyamuk banyak, baunya taubatan nasuha. Bau banget. Aneh pernah nih diundang, Pak Ustaz nanti ceramah di rumah kita. Oh iya, rumahnya gede banget, kolam renangnya, ada akuariumnya. Pas lagi aneh jadi imam, sujud, bau banget. Sujud kedua minggir, bau mau diapain? Minggir masih bau. Rakaat kedua aneh maju keluar aja dari sajadahnya, bau. Ini rumah keren tapi sajadahnya baunya, aduh, taubatan nasuha. Anda tidak punya akhlak kepada Allah, betul? Kita mau cakep gitu, yang cakep. Anda sholat malam, walaupun gelap di rumah digelapin semua sholat malam, harus yang cakep. Sholat tahajud, kaos oblong, bolong sini, nggak apa-apa bolong sini kan bukan di sini, ini kan bukan aurat. Iya sih. Nah, Al-Quran nyuruh ente yang cakep, pakai baju yang cakep, ngadep Allah. Subhanallah. Walaupun Anda tahajud gelap gulita sendiri, yang cakep, yang wangi, Masya Allah. Walaupun sendirian, bukan gitu kan? Walaupun Anda di hutan sekaligus gitu, di Mentawai atau Anda sholat yang cakep gitu. Allah tahu hambaku, dia menghadap aku dengan pakaian yang bagus. Subhanallah. Dalam sholat, apalagi kalau kita ke Masjidil Haram tuh, di banyak orang Arab itu pakai kaos kayak gitu doang, pakai training. Astagfirullahaladzim. Saya lihat ini orang gimana? Padahal mereka ngerti bahasa Arab. Ya. Entah ada dari Mesir, dari mana. Ini tidak punya akhlak kepada Allah. Kita makan minum pun ada akhlak, betul? Jadi akhlak itu you have to respect yourself. Emang ini dari siapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda enggak perhatikan tubuh Anda? Ya Allah, subhanallah. Inilah pemahaman konsep akhlak yang hilang dari kita. Dan insya Allah setelah kajian ini kita akan melihat akhlak yang betul-betul because of Allah, based on tauhid, dengan bukan
Kalau bahasa kerennya akhlak-akhlak yang sifatnya reaktif dengan proaktif. Nanti kita akan bahas. Sampai di sini dulu. Saya ingin ada tanya jawab. Ya, silakan Ustaz. Mau Ustaz nanya ini. Fadal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kompetisi, tadi dinyatakan bahwa tidak ada kompetisi di Islam. Bagaimana hubungannya dengan katakanlah musyawarah atau pertandingan-pertandingan lain yang ada di ini yang asalnya juga atau asalnya juga dulu dari daerah Arab sana, seperti pertandingan olahraga, itu gimana hubungannya gitu, Ustaz? Pertandingan itu penting, tapi bukan untuk mengalahkan niat kita mengalahkan orang lain dalam arti kita di atas dia. Kalau dalam pramuka ini grup ini, tanding lagu, tanding apa, bikin tenda yang paling bagus. Tapi grup ini harus dilebur lagi dengan ini supaya tidak ada fanatisme terhadap kelompok. Itu konsep pendidikan yang tepat. Nah sekarang kan grup kelompok ini, klub ini dengan klub ini di dunia sekarang kan terjadi bunuh-bunuhan, betul? Bukan berarti tanding itu tidak boleh dalam konsep Islam. Kita berusaha untuk yang lebih baik, itu harus liyabluwakum ayyukum ahsan. Ahsan itu yang terbaik, yang paling baik. Berarti nggak cukup terus lagi berbuat. Tapi yang disebut dengan ahsan itu juga berbagi. Secara konseptual, kompetitif, secara faktual, kompetisi adalah sebuah keniscayaan dalam alam semesta. Orang berkompetisi antara hak dan batil, betul nggak? Orang mempromosikan LGBT dengan segala gerakannya. Kita mempromosikan kebaikan, betul nggak? Ini promosi bahasa marketing, bahasa politiknya kampanye. Orang mengkampanyekan LGBT, kita juga mengkampanyekan anti. Harus liudhiru ala dini kulli, untuk menunjukkan terhadap ajaran-ajaran yang nggak benar. Jadi kompetisi dalam arti yang dilarang Islam adalah menjatuhkan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setelah ada nggak abis main bola mereka peluk-pelukan? Ada tuh. Karena memang tetap respect everyone adalah menjadi skala prioritas. Subhanallah. Ada nggak? Bahkan beberapa momen ada orang harusnya dia juara satu, juaranya dikasih yang kedua. Kenapa? Dia kakinya sakit tadi ketika kompetisi, dia harusnya dicocok. Ada itu kemarin terakhir saya ngeliat anak kecil harusnya dijuara, entah taekwondo entah apa, itu di luar negeri. Anak itu ngasih. Subhanallah. Karena kemuliaan itu bukan nomor satu, juara satu atau enggak. Kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu yang paling bertakwa, yang paling banyak berbagi. Disinilah kompetisi yang dibolehkan adalah untuk memberikan motivasi berbuat yang lebih baik. Itu surah Al-Mulk tadi kan, ahsanu. Tapi bukan berarti menjatuhkan niatnya untuk orang lain dan aku lebih baik daripada Anda. Kalau Anda mengatakan saya lebih baik daripada Anda, inilah dosa pertama kali sehingga keluar dari rahmat Allah. Dosa siapa? Iblis. Ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtu min. Bapak Ibu, mengukur Anda baik atau tidak, keluar dari rumah Anda, lihat siapa depan kita. Kalau terbesit dalam pikiran kita, saya lebih hebat dari dia, Anda tidak baik. Kalau terbesit dalam pikiran Anda, bisa jadi dia lebih dicintai oleh Allah daripada saya. Tapi Pak Ustadz, kita keluar nih subuh-subuh, habis itu kita keluar masjid, tiba-tiba ada orang bau alkohol, megang botol, tatoan sana sini, antingan lagi cowok. Kan pasti di hati kita, ini orang yang neraka. Enggak boleh. Bisa jadi dia taubatan nasuha dan dia lebih soleh dari kita. Bisa nggak? Saya tanya pertanyaan yang sangat mudah sekali. Orang yang soleh, ibadahnya Masya Allah, bisa nggak dia nanti berbuat maksiat? Bisa nggak? Ada orang yang fasik, dia selalu berbuat maksiat. Bisa nggak dia taubat? Coba potret buat diri kita. Maka itu kita selalu minta ihdinas siratal
supaya kita terus dalam keadaan yang baik. Silakan, fadhal Ustaz. Baik, melengkapi aja Ustaz. 148 Al-Baqarah tadi sebagai dasar dalam konsep pendidikan Islam di sekolah-sekolah Islam. Kebetulan saya aktif di dalamnya. Ketika antum Ustaz tadi mengatakan bahwa konsep kompetitif itu sangat tidak mendidik. Sebetulnya Al-Quran sangat jelas tadi. Kalau walikulli wishatin wa muwalliha fastabiqu, kalau fastabiqu saja itu negatif. Makanya Allah adil, ada maf'ul di situ, ada objeknya. Fastabiqul al-khairat. Itu untuk mengeliminir sebetulnya. Pakai ini aja. Nah. Itu bawa ke sini, Rik. Tidak apa-apa. Dari redaksinya sudah bisa dijawab bahwa tadi sebelum Ustaz menjelaskan apa yang Pak Dono sampaikan, ada pesan bahwa kita mengeneralisir semua fasilitas itu. Jadi semua perlombaan, kompetisi itu negatif. Tapi setelah antum jelaskan, ternyata kembali ke konsep Quran tadi, fastabiqu berlomba-lomba al khairat, untuk hal kebaikan. Jadi di sini sudah jelas saja bahwa kalau fastabiqu saja nggak boleh ada musyraf di dalam Quran. Maka dengan fastabiqu al khairat menjadi objek atau maf'ul, maka menjadi jelas bahwa tidak semua kompetisi itu dilarang. Terima kasih. Yang kedua penting ini, berbicara soal akhlak, orang sering mengaburkan pengertian. Kita sebagai makhluk dan makhluk sosial, kita sering berbicara dengan bahasa-bahasa sosial tanpa disengaja atau disengaja mengesampingkan bahasa Tuhan. Ini bahasa filsafatnya Mas Ustaz tadi itu. Menurut Ustaz, barangkali mungkin saya tahu lebih paham Ustaz. Apa sih perbedaan antara akhlak dan attitude, tingkah laku, sopan santun, unggah ungguh? Tolong jelaskan kepada kami dengan dasar yang bisa dikembangkan dari Al-Quran ataupun Sunnah. Karena selama ini ketika orang berbicara, orang non-Muslim, wah gak punya akhlak, gitu. Orang yang Muslim bilang, kamu gak punya sopan santun gitu. Seakan-akan antara akhlak dan sopan santun itu sama. Padahal di dalam al-akhlak al-Islam disebutkan akhlak dan sopan santun itu adalah penilaian baik buruk. Nah, penilaian baik buruknya seperti apa? Sehingga kita menjadi jelas. Ketika seorang Muslim, kita harus punya komitmen dan punya, dengan bahasa Ustaz Arifin tadi, punya integritas bahwa kita mesti harus berakhlak, bukan sekedar sopan santun. Pada kenyataannya ini secara definitif ya, saya kurang tahu. So anak jalan di depan orang tua, kalau di Jawa menunduk. Tapi ini tidak berlaku di tempat tertentu. Satu. Ini masuk akhlak atau sopan santun. Tapi ini sering dikatakan juga punya akhlak. Jalan di depan orang dan menunduk, tak sopan santun. Kemudian ketika orang masuk ke dalam sebuah ruangan mengucapkan di Indonesia, Assalamualaikum, berlaku. Kemudian di suatu tempat di daerah tertentu sama, Assalamualaikum. Orang mengatakan dia punya sopan santun, padahal itu konsep akhlak dengan menggunakan label-label Islam. Tapi kemudian orang berkomentar, dia punya sopan santun, dia punya attitude yang bagus. Jadi suka mengabulkan gitu Ustaz. Terima kasih kalau kita. Baik, yang pertama, sari'u wa sari'u ila maghfiratin, sabiqu, sama tuh. Artinya fastabiqu harus diterjemahkan bersegera dalam kebaikan. Jadi terjemahannya jangan lomba, tapi bersegeralah dalam kebaikan. Kita harus deep thinking,
musabaqah tilawatil Quran, diterjemahkan lomba dalam membaca Al-Quran. Berandai-andai saya juara 1, adakah kebanggaan saya lebih baik daripada yang juara 2? Pasti ada. Apakah ini membentuk karakter yang baik? Anda sendiri yang bisa menjawab. Baik atau tidak, siapa yang paling banyak menilai? Hanyalah Allah. Subhanallah. Tetapi ketika di dalam Islam, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Yang paling hafalannya banyak, kan gitu. Yang paling bla bla. Itu memang ada kriterianya. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Siapa? Kenapa dia jadi imam ya Rasulullah? Karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya, dia paling mengerti hukumnya. Ini kita ketika sebagian Bani Salamah kedatang kepada Rasulullah SAW di perkampungan itu. Karena imam ini dikit-dikit baca Al-Ikhlas, dikit-dikit baca Ikhlas, mereka datanglah kepada Rasulullah SAW. Ternyata dia dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau setiap sholat jadi Al-Ikhlas? Tapi bedanya setelah Al-Ikhlas surat yang lain. Selalu Al-Ikhlas habis surat Al-Baqarah, surat apa? Ya Rasulullah, aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Ini kisahnya. Jadi memang harus yang terbaik. Tapi kalimatnya al-khairatus dalam kebajikan. Tapi kebajikan apapun tidak dikompetisikan sebetulnya, ya. Bersegera, maka terjemahan ini dalam perspektif yang berbeda. We have to respect differences, gitu kan. Kita saling menghormati perbedaan pendapat. Karena antara ulama-ulama pun mereka berusaha berijtihad untuk mendapatkan hukum-hukum. Ijtihadnya begini, ijtihadnya begini. Keluarlah mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Tapi semua mazhab ini kita harus hormati karena mereka sudah usaha. Permasalahan kita sekarang adalah ini yang paling benar, mazhab ini salah, ini yang jadi masalah. Contoh, ketika kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik itu harus. Tapi ketika Anda mendapatkan menurut saya ini terbaik, belum tentu itu yang paling baik. Bisa jadi orang lain mengandung kebaikan dan Anda mengandung kesalahan. Itu kata-kata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Baik, insya Allah masalah kompetisi sudah selesai, ya. Supaya kita lebih dalam lagi, jangan sampai di dalam hatinya saya merasa lebih baik. Itu saja sih. Yang kedua tentang akhlak dan attitude, ada al-urf, kebiasaan, al-adah, biasa. Di dalam hukum Islam al-adah muhakkamah, kebiasaan menjadi patokan hukum. Anda di Mentawai jalan anak kecil nggak ada merunduk, tapi ada aturan di dalam Islam, wal mar'al qa'id, hadisnya gitu. Yang negor adalah yang jalan terhadap yang duduk. Ini aturan dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya ada di situ. Jadi cara berjalan di hadapan orang itu pun diatur oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu orang naik kuda, naik onta, orang berkendaraan dengan orang yang tidak berkendaraan. Nah, yang berkendaraan itu yang negor, yang tidak berkendaraan. Orang lagi duduk kita lewat melengos doang kagak boleh, nggak boleh, harus Anda tegur. Misalnya wal mara 'alal qa'id, hadis Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW sudah membangun cara how to respect. Teknis banget ini, teknis banget. Kemudian yang muda kepada yang tua. Tapi terjadi di Indonesia kan anak kecil cium tangan kita, gitu kan. Kisah nyata. Rasulullah SAW membongkar kebiasaan itu dengan cara apa? Yang tua memeluk dan mencium anak. Suatu hari Umar bin Khattab sebagai khalifah, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, ya. Ini presiden. Anak-anak kecil pada ngerumunin Umar. Jadi Umar itu disukai sama anak-anak. Oh, ada yang larus, pada ngumpul semua. Di antara gubernurnya, wahai Umar, engkau Amirul Mukminin. Kalau bahasa kita Betawinya ngelunjak, ada megang nama juga anak-anak, langsung diturunin. Apakah engkau tidak seperti itu terhadap anak-anak? Enggak. Gubernur langsung dicopot sama Umar. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW kita kan wa ma arsalnaka illa rahmatan
Alam semesta alamin, termasuk orang kafir, termasuk anak kecil, termasuk tumbuh-tumbuhan, kita berikan rahmat. Nah, nanti dalam teknis ada namanya al-urf, ada namanya adah. Bukan berarti yang bertentangan dengan adah itu, urf itu tidak punya akhlak. Lihat konteksnya. Maka itu setiap budaya, setiap orang punya budaya masing-masing. Gampang deh. Kalau kita neplok kepala kan berantem, betul nggak? Orang Arab mah nggak ada masalah nepok kepala. Apa kabar ente? Baik-baik aja. Dia senang, berarti menunjukkan cinta. Coba saya pegang kepalanya Pak Tono. Wah, nggak berani, kebesit pikiran juga enggak kan? Astagfirullahaladzim, nggak berani lah. Tapi menunjukkan cinta orang Arab begitu. Itu budaya namanya. Gitu kan? Budaya. Tapi kalau ente tepok ini, wih ribut, gitu kan? Nah, saya dengan Mas Ari tepok pantat mah nggak ada. Kemarin santai aja, bercanda. Tapi dalam budaya lain nggak bisa. Nah, hal itu tidak dibahas di dalam Islam. Dia bahas tentang akhlak yang sifatnya fundamental. Itu yang disebut al-adah. Al-adah gimana dalam hukum Islam? Muhakkam. Kebiasaan bisa menjadi patokan hukum. Maka itu kita harus menghormati konteksnya, kondisinya, gitu. Memahami itulah. Gitu. Jadi ada fleksibilitas ajaran agama Islam ketika hal-hal yang masalah teknis budaya itu diserahkan, tetapi selama tidak bertentangan dengan frame. Jadi Islam hanya membuat frame, yang lainnya boleh. Istilah orang main bola ada garisnya, ente main gocek mau apa terserah, ada istilah offset ada. Nah, Islam kerangkanya dibahas. Adapun kebiasaan, contoh kebiasaan kita mudik 1 Syawal, Lebaran mudik, betul nggak? Anda mau larang, hai orang-orang beriman, itu bukan ajaran Islam. Mudik, ini berandai-andai. Dengan perspektif nanti macet, dengan kacamata, wah ini merugikan, ini nih. Anda ke negara Arab, nggak ada orang mudik Lebaran, Idul Fitri. Coba tes, biasa-biasa aja. Nah, apakah mudik itu bertentangan? Ya tidak. Bersilaturahim, lihat esensinya. Ini contohnya. Bersilaturahim, apalagi orang tuanya masih di kampung, pamannya yang udah sepuh-sepuh masih di kampung, dia budaya itu dibolehkan Islam, sangat dibolehkan. Itu kebiasaan itu. Selama kebiasaan itu bagus. Nah, sekarang ada istilah sungkem kan, ngaturaken sembah sungkem sedaya lepat nyuwun ngapunten, kira-kira gitu kan. Apa orang tuanya pada duduk di sini, nanti anaknya sungkem gitu kan. Apakah dalam potret Islam tidak boleh? Kan sujud. Kan sujud hanya kepada Allah kan gitu. Haram. Bahkan menghormati bendera pun jadi haram ini dan seterusnya, banyak pemahaman. Loh, tidak ada orang lihat sungkem itu sujud dalam arti ubudiyah, mengagungkan dan membesarkan manusia. Bahkan kata-kata sujud pun dipakai oleh Al-Quran. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sujudlah Anda kepada Adam. Sujud di situ bukan berarti ubudiyah, mengagungkan, membesarkan, beribadah, tapi konteksnya adalah respect, gitu kan. Ini contoh. Maka itu lingkup Islam dalam unggah-ungguh itu kontekstual. Disitulah hebatnya fleksibilitas Islam, fleksibel Islam. Di Arab ada nggak sungkem? Mana ada? Kalau orang Arab haram kan gitu. Bisa haram itu ribut. Subhanallah, ini contoh. Nah, sekarang akhlak lagi ini mohon maaf ini nih kan direkam. Masjid pakai toa nih, ngaji, yasin apa, semua orang dengar. Apakah itu punya akhlak? Anda bisa menilai. Menurut hemat saya ini tidak punya akhlak. Orang lagi sakit, lagi mau baca, dengar wow, berjam-jam gitu. Karena dari jam 7, 8, 9, 10 sampai menjelang zuhur, itu karena suara kemana. Anda baca Quran tidak usah pakai, kecuali azan. Saya tidak bicara azan harus, semua harus dikeraskan. Nah, hal-hal seperti ini menyebabkan kita harus punya frame. Maka itu ngukurnya pertama kali lihat dasar-dasar Islam ada nggak? Oh, kalau tidak ada berarti dia masuk fleksibilitas, namanya al-urf, al-adah, kebiasaan. Kebiasaan harus menjadi patokan hukum supaya tidak ada benturan budaya. Gitu. Bahasa kita
Bahasa saya orang Jawa. Seandainya saya ngomong dengan Pak Tono pakai bahasa saya tidak pandai bahasa Jawa. Murni saya nggak bisa bahasa Jawa. Kue Arab neng ngendi? Wih, kue, gitu kan? Kue, kagak sopan, betul nggak? Nah, itu saya nggak bisa bahasa Jawa. Tapi kue itu katanya nggak baik. Itu buat yang selevel saya dengan Ari, oke lah. Pak Tono, kalau kamu mau kemana bahasa Jawanya apa ya, bahasa Ari? Saya juga nggak ngerti gitu. Mungkin panjenengan apalah sih. Saya tidak pandai. Itu bahasa pun ada etikanya, betul nggak? Itu tidak dibahas dalam Islam. Subhanallah. Tidak dibahas di dalam Islam. Tetapi diberikan skupnya al-uruf ataupun al-adah. Pakailah bahasa itu. Subhanallah. Jadi ini penting sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi. Maka itu dalam konteks akhlak, al-urf, al-adah, kita satukan satu kesatuan. Dan tidak boleh dipisahkan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan manusia. Itu yang disebut dengan integrity. Yang ketiga tadi apa Ustaz? Berbicara tentang akhlak adalah apakah itu disebut dengan perilaku? Iya, perilaku yang baik. Yang baik seperti apa? Al-Furqan. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, yang membedakan antara hak dan batil. Itu akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya hubungan kita dengan manusia. Yang tadi minum pun ada akhlak. Makan pun ada akhlak. Bangun tidur pun punya akhlak. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda ke bank transaksi ribawi itu tidak punya akhlak, walaupun sama-sama suka. Ente pinjam 100 juta, oke, tapi balikin nanti 102 juta ya. Oke, ridho antarodin, sama-sama ridho, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Itu tidak ada akhlak. Ini saya terbuka saja gitu. Menurut hemat saya, ribawi ataupun bunga bank itu tidak berakhlak. Padahal BUMN punya konsepnya berakhlak kan gitu. Jadi konsep akhlak itu barometernya apa? Agama, Al-Quran dan hadis, itu akhlak. Maka itu akhlak itu hubungannya bukan antara manusia saja. Tapi kan ridho Ustaz, dia ikhlas. Ane minjem duit 10 juta, nanti balik. Oke, ane minjemin, tapi nanti balik setiap bulannya 100.000 ya. Kalau 5 bulan berarti 10 juta plus 5,5 juta 5 bulan kan gitu. Haram. Tapi ane ikhlas. Saya tanya, orang berzina juga sama-sama ridho. Kan gitu. LGBT juga sama-sama ridho, ikhlas. Yang gak ikhlas itu pemerkosaan, sama aja kagak boleh, betul nggak? Ini contoh. Jadi tidak bisa antarodin itu sama-sama ridho. Apakah ini sesuai dengan Allah? Nah, maka nanti gini larinya nih. Oh, masuk. Ini bab kedua sebetulnya nih ya. Nanti kapan-kapan kita kaji lebih dalam lagi. Ini lihat. Lihat tangan saya, cara melihatnya. Ini keinginan kita. Ya. Ini keinginan Allah. Hidup itu tidak menjalankan semua keinginan kita. Hidup itu menjalankan semua keinginan Allah. Semua. Ketika saya menerangkan ini, berarti Islam tidak mengakomodir keinginan kita. Pemahaman itu yang salah. Anda kumpulkan anak-anak kita, wahai anak-anakku, hidup itu menjalankan dan memperjuangkan semua keinginan Allah, bukan keinginan kita. Islam itu menjajah berarti. Salah. Tidak seperti itu. Cara menjelaskan ini, jelaskan pakai jari lagi. Ini bab kedua, nanti kita bahas ya kapan-kapan kita ada waktu. Ini diri kita. Ini kita. Kita pasti mencintai diri kita. Pasti. Ada sifat ego. Betul nggak? Kepada Allah juga mencintai diri kita. Pertanyaannya, siapa yang lebih tahu tentang diri kita dan lebih cinta tentang diri kita? Kitakah atau Allah? Jawabannya Allah. Ini keluarga kita. Kita pasti mencintai keluarga kita. Ini ada Allah. Allah mencintai keluarga kita, iya. Kita mencintai keluarga kita, iya. Siapa yang lebih cinta pada keluarga kita? Kita atau Allah? Jawabannya Allah. Maka mengikuti semua keinginan Allah, di dalamnya sudah terakomodir keinginan kita yang baik.
yang baik. Ada keinginan Allah bersamaan dan berangkulan sama-sama dengan keinginan kita. Apa? Makanlah, minumlah. Betul nggak? Nah, kita kan lapar, mau makan, mau minum. Tapi ketika ada perintah Allah, larang wala tusrifu, jangan berlebih. Nah, benturanlah keinginan Allah dengan keinginan kita. Betul nggak? Subhanallah. Kemarin saya buka puasa, ya Allah. Mau menghajar semua, namanya juga puasa. Nggak boleh lebih, udah sedikit doang. Maka itu mungkin mau diapain lagi, udah tahan aja. Padahal mau menghajar 2-3 piring masih bisa kan gitu. Padahal Allah mengatakan walatus rifu, jangan berlebih. Maka keinginan Allah kalau kita ikutin, di dalamnya ada kebahagiaan diri kita, kemaslahatan diri kita, keuntungan diri kita. Tapi kalau ikutin keinginan kita yang bertentangan dengan Allah, maka di dalamnya ada bahaya. Maka ada istilah al-amru yaqtadil maslahah wan nahyu yaqtadil mafsadah. Ini harus kita pegang. Kaidah ushul fikih. Semua perintah Allah, perintah Rasulnya, pasti di dalamnya ada keuntungan diri kita, kepentingan diri kita, kemaslahatan diri kita, kebahagiaan diri kita. Pasti. Dan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya pasti ada bahaya untuk diri kita. Pasti. Itu udah pasti. Ada kerugian buat diri kita, dunia dan akhirat. Maka itu ketika kita memahami semua keinginan Allah, jangan dipahami dikotomi antara keinginan Allah dan keinginan kita, bukan sebuah hal yang kontradiktif. Maka akhlak di dalam Islam adalah mengikuti semua keinginan Allah. Maka membedakan akhlak dan tidak punya akhlak adalah aturan agama. Bayangkan kalau Anda membacakan surat Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaikum syarrul bariyah. Kalau nggak bikin ribut, padahal itu termaktub sudah ribuan tahun yang lalu. Sungguhnya orang-orang kafir, apalagi ya alladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wah, ngeri banget surat Taubat ayat 28. Hai orang-orang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Woi, bikin ribut, betul nggak? Ada bertentangan dengan Al-Quran? Apa sesuai dengan Al-Quran? Ini contoh redaksi di dalam Al-Quran. Konteksnya apa? Maka memahami teks harus memahami kontekstual. Gitu. Maka akhlak itu barometernya adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dari awal saya katakan kita punya masalah religion understanding kita bukan lagi by Al-Quran and hadis design, tapi religion understanding kita adalah by culture, by community. Maka campur aduk, tidak bisa membedakan antara ini semua gitu. Menurut kita nggak apa-apa, padahal apa-apaan gitu. Ini nggak apa, tidak ada masalah, padahal masalah. Gitu. Nah, untuk barometernya harus kembali pada Al-Quran dan hadis itu ada frame, ada poin-poinnya. Sekarang seandainya saya sholat, imamnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Apa yang harus saya lakukan? Ngikutin imam atau membatalkan? Seluruh mazhab apapun, batalin ente. Nggak ada satupun beda pendapat dalam hal itu. Kenapa? Karena tumakninah adalah dari kewajiban sholat. Subhanallah, ini contoh. Nah, dia yang nanggung aja, biarin nanggung gimana? Ntar di akhirat juga ente nyari imam gitu, nanggung sholat gue ya, imam juga bingung ngadepin Allah gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Maka secara nanti ada lagi apa bedanya Ustadz kalbu, nafs, fuad, bla bla kan itu. Anda baca. Apa bedanya nafs dengan ar-ruh? Saya pelajari ini semua. Apa titik perbedaannya? Nah, disinilah saya melihat kadang-kala ruh itu disebut dengan an-nafs. Nafs itu apa beda fuad, qalb, nafs? Apa bedanya akhlak? Definisinya seperti sopan santun dan itu beda-beda. Maka kalau sudah bicara akhlak harus berkaitan dengan Al-Quran dan sopan santun berkaitan dengan al-urf, itu disebut dengan adat, kebiasaan, budaya. Itu yang menentukan beda. Coba Anda ngomong bahasa Jawa, kowe Arab nengendi, pasti diomelin gitu kan. Saya ngomong kakek saya ngomong begitu, diomelin, kira-kira gitu. Nah, itu kan tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an dan tapi masuk dalam al-urf gitu kan. Subhanallah. Nah, nanti Bapak Ibu catat nomor HP saya saja 0811 940 969. Kita bisa berdialog di luar forum ini insyaallah.
Kita tutup saja tanya jawab. Ibu ada yang nanya? Ada kan? Ada? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada salah ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.